Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir melalui kanal Zoom Meeting maupun YouTube Telkom Virals. Sebelum acara dimulai, mohon berkenan untuk menyesuaikan format penamaan menjadi unit strip nama, menggunakan virtual background yang telah disediakan, membuka kamera video selama pelaksanaan, serta mematikan audio selama paparan dari narasumber, karena acara sesaat lagi akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Telkomers dari seluruh Indonesia yang telah bergabung secara virtual melalui Zoom dan YouTube Telkom Virals dalam acara Webinar Spiritual dan Mental Wellbeing, memantapkan hati dalam menghadapi transformasi. Perkenalkan, saya Haris yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Perkenankan terlebih dahulu kami menyapa para tamu istimewa yang telah hadir secara virtual di tengah-tengah kita pada hari ini. Selamat siang dan selamat bergabung kepada yang kami hormati, narasumber kita, Bapak Dr. Agus Ali Fauzi, PGD Polmed, yang merupakan dokter ahli paliatif sekaligus seorang motivator, SGM Human Capital Strategic Partner, Bapak Sandy Aditya Kameswara, SGM Human Capital Service Operation, Bapak Puspo Hendriadi, para senior leaders Telkom Group, dan para peserta yang hadir secara daring melalui kanal Zoom Meeting dan YouTube Telkom Virals. Agar acara kita pada siang hari ini mendapat kelancaran dan keberkahan, marilah sejenak kita tundukkan hati dan kepala untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa dengan tema besar, memantapkan hati dalam menghadapi transformasi. Nantinya
Kita semua akan mendapatkan insight yang sangat berharga yang berkaitan dengan cara menjaga diri kita agar tetap sehat, semangat, fokus, sukses, dan bahagia dalam menghadapi transformasi yang telah berjalan maupun yang akan datang. Sebelum itu, untuk membuka perspektif kita terkait topik spiritual dan mental well-being, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Senior General Manager Human Capital Strategic Partner kepada Bapak Sandy Aditya Kameswara. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi! Pagi! Izin menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Dr. Agus Ali Fauzi. Selamat siang, Dok. Terima kasih sudah bergabung bersama kita semua di sini. Kemudian saya lihat juga ini cukup lengkap ini teman-teman dari senior leader dari HCM nih, ada Mas Puspo, Mas Ganjar, Bu Justi, ada Mas Prio, Yayasan ada Mas Dodi juga. Kemudian dari FIB Direct juga hadir, Mas Amin, terima kasih nih. Kemudian juga dari BOD Subsidiaries ini ada Mas Rahmat, ada Mbak Dian, dan teman-teman mungkin mohon maaf ada yang kelewatan ya. Para SL yang hadir dan juga tentunya rekan-rekan karyawan Telkom Group yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih dan juga penyayang atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih Dr. Agus atas kesediaannya untuk sharing kepada kami. Jadi Bapak Ibu, Dr. Agus ini adalah salah satu dokter yang banyak pasiennya. Karena beliau itu senantiasa membuat pasiennya bahagia. Jadi sharing-sharing beliau itu banyak ditunggu oleh masyarakat. Karena juga pesannya lugas, clear, dan juga menginspirasi para pendengarnya. Jadi kita sangat beruntung bisa menghadirkan beliau pada webinar ini. Terima kasih juga tadi disampaikan kepada para SL dan juga seluruh karyawan yang sudah bergabung mengikuti. Bapak Ibu yang kami hormati, siang ini kita sama-sama akan mengikuti webinar tentang spiritual dan mental well-being ya. Dengan tema memantapkan hati dalam menghadapi transformasi. Bicara tentang spiritual dan mental well-being, memang ruang lingkupnya itu cukup luas ya. Ada terkait kita sebagai pribadi, kemudian kita dalam hubungannya dengan sesama, kemudian juga hubungan kita dengan lingkungan kita, termasuk hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Nah, saya akan mulai share update terkait dengan progres, kita masuk dulu ke progres transformasi di Telkom Group. Ya. Alhamdulillah, beberapa agenda perubahan di Telkom Group, rangkaian transformasi 5 Bold Move sudah kita laksanakan, ada FMC, Infraco, B2B. Secara umum kita telah lewati dengan baik beberapa milestone penting dalam perubahan itu. Nah, tapi itu baru langkah awal. Perjuangan kita masih panjang. Kita masih harus istiqomah menjalankan proses berikutnya. Pasca transformasi, kita harus jalankan semua kegiatan operasional dan juga bisnis itu dengan cara yang baru. Cara yang menghasilkan impact bisnis yang lebih signifikan bagi perusahaan. Bapak Ibu, saya akan cerita contoh transformasi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Tapi sebelum masuk ke cerita saya
ya, izin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu semuanya. Walaupun kita secara online, tapi boleh ya, saya ingin tahu nih, Bapak Ibu itu pakai sepatu sneaker atau sepatu olahraga merek apa sih? Nah, coba diklik nih. Coba di teks di chat room. Pakai sepatu apa? Nah, kita lihat ya. Oh, ini ada yang Skechers, Adidas, Nike, Hoka. Wah, ada banyak ya. Beragam juga ini. Saya lihat cukup banyak, ini ada antara Adidas sama Skechers nih yang cukup dominan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi eh, kalau kita lihat ya, ini kayaknya karena yang banyak Adidas, saya akan coba share tentang Adidas nih. Jadi cerita tentang transformasi yang dilakukan Adidas, ya sebuah perusahaan global terkenal. Jadi perusahaan seperti size-nya tentunya lebih besar daripada Telkom ya. Tapi dia juga tetap melakukan transformasi. Kenapa? Karena dia harus tetap bisa kompetitif, bersaing dan diterima oleh pasar, oleh pelanggan-pelanggannya. Sebagai gambaran, revenue Adidas itu di tahun 2023 itu 2,5 kali revenue-nya Telkom Group. Dan jumlah karyawannya juga 2,6 kali dari jumlah karyawan Telkom Group. Kemudian cakupan bisnisnya juga lebih luas dibanding Telkom Group. Adidas itu ada di hampir semua benua. Mungkin lebih besar daripada kita. Kita ada di ya cukup banyak juga, tapi mungkin sekitar 10 sampai 20 negara gitu ya, yang untuk Telkom Group melalui Telinnya. Nah, Adidas ini kita tahu semua ya, dia perusahaan global. Jadi bukan cuma di apa namanya satu negara nih, global yang memproduksi sepatu olahraga, sneakers, dan juga perlengkapan sepak bola. Dia didirikan tahun 1924, jadi 100 tahun yang lalu di Jerman, dan dia mulai terkenal tahun 1950-an dan masuk pasar global tahun 1970-an. Nah, mulai tahun 1990 perusahaan ini mulai menghadapi tantangan yang luar biasa dari persaingan nih. Persaingannya semakin tinggi, kemudian dinamika pasar juga terus berubah. Sehingga dia pada akhirnya pada tahun 2000-an gitu sampai 2010 dia kemudian mulai melakukan perubahan yang fokusnya adalah pada keberlanjutan bisnis. Mereka lakukan transformasi digital, kemudian juga mereka mengubah strategi penetrasi pasarnya. Nah, kemudian hasil dari transformasi yang dijalankan itu dengan inovasi produk yang dilakukan, Adidas ini bisa tumbuh, pendapatannya cukup signifikan, didorong oleh ekspansi ya ke pasar Eropa, Asia. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apa yang menjadi faktor terpenting dari keberhasilan transformasi Adidas? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, peran karyawan itu faktor yang sangat penting dan dominan di sana. Pertanyaan berikutnya lagi adalah apa sih yang dilakukan karyawan Adidas pada saat mereka melakukan transformasi? Bapak Ibu, karyawan di Adidas itu jadi kekuatan penggerak, jadi motor penggerak suksesnya transformasi perusahaan. Jadi karyawan itu mendukung inovasi yang dilakukan. Mereka juga mengembangkan keterampilan digitalnya. Kemudian mereka perkuat kolaborasi dengan unit lain. Mereka juga punya komitmen yang tinggi bagaimana menjalankan semua tahapan perubahan. Pertanyaannya lagi adalah bagaimana dengan peran karyawan di Telkom Group? Kita juga meyakini bahwa karyawan Telkom Group juga faktor kunci nih dalam transformasi yang sedang kita jalankan ini. BOD kita sudah memberikan arah dan tujuan yang jelas. BOD juga sudah berkomunikasi secara transparan dengan kita semua, berdialog dengan kita, membuka partisipasi dan kontribusi, masukan semua diterima, maksudnya dibuka, kemudian dievaluasi bareng-bareng. Nah, setelah bisnis IndiHome kemudian dipindahkan ke Telkomsel, kemudian Infraco didirikan lewat PT TIF, setelah Tirek dinyatakan berubah fokusnya, hanya garap bisnis B2B. Bapak Ibu sekalian, inilah saatnya seluruh karyawan berkolaborasi untuk mensukseskan Telkom Group ini, jalankan semua prosesnya dengan cara kerja baru sehingga lebih baik. Nah, kita jalankan
proposal maupun juga proses pelayanan kepada pelanggan itu ada 3 sikap, disingkat PAR ya, supaya gampang mudah nih. PAR itu kan tepat gitu ya. Yang pertama adalah positive mindset, P-nya. Yang keduanya A-nya itu adaptif dan tiganya itu resilience. Nah, sikap pertama ini yang positive mindset, maknanya kita itu harus siap belajar dari proses transformasi. Kita siap mencoba hal yang baru, fokus pada pembelajaran diri untuk menghadapi semua ketidakpastian dan juga tantangan. Nah, positive mindset ini juga punya makna bersikap proaktif dalam mencari solusi. Jadi itu sikap pertama, positive mindset. Sikap kedua, Bapak Ibu sekalian, adaptif. Kita harus terbuka, menyesuaikan diri terhadap perubahan. Apakah itu perubahan organisasi, maupun cara kerja. Sikap adaptif ini sangat membantu menghadapi perubahan yang sangat cepat yang terjadi. Kedua ya, adaptif. Nah, poin yang ketiga adalah resilience atau ketangguhan. Tangguh itu memang cara kita mengelola stres. Kita sadar, Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan besar seringkali itu memicu stres dan juga ketidakpastian. Nah, kita harus jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, antara kesehatan mental dan fisik kita. Karena dengan mental dan fisik yang sehat, kita bisa berkontribusi yang terbaik untuk keluarga, untuk lingkungan, dan tentunya untuk perusahaan. Kita perlu nih punya kemampuan untuk bangkit, menjadi orang yang tangguh saat menghadapi tantangan atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Memang yang sering terjadi itu dalam transformasi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, siap ketiga, resilience atau tangguh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga sadar bahwa saat melakukan perubahan menjadi lebih baik, pasti banyak tantangannya. Dan untuk lewati semua tantangan, pasti butuh perjuangan. Di era digital saat ini, kita juga memanfaatkan teknologi informasi sehingga membantu kita dalam proses bekerja yang lebih efektif dan efisien. Nah, salah satu pemanfaatan teknologinya adalah dalam hal penegakan disiplin kerja melalui presensi diarium. Unfortunately, ternyata masih banyak karyawan yang tidak melakukan presensi sebelum jam 8 atau jam 8.30. Selama ini, selain itu, kalau saya lihat dari pengamatan saya, Bapak Ibu sekalian ya, jadi kenapa ya jalan dari GMP ke TLT itu kan kadang-kadang dari pagi jam 7, jam 8, jam 9. Ternyata jam 9 lebih itu lebih rame. Liftnya tuh padat banget. Jadi saya menyimpulkan ini ya, juga ini terbukti dengan kemudian data di diarium kita. Teman-teman yang datang jam 9 lebih itu cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang pulang juga yang 16.34 itu cukup banyak juga. Mungkin teman-teman punya penjelasannya. Tapi kalau itu terjadi setiap hari, rasanya kita harus mulai melakukan introspeksi diri Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu tantangan serius saat ini di perusahaan kita terkait disiplin kerja karyawan. Ya, saya ulang ya, disiplin kerja karyawan. Bapak Ibu sekalian, disiplin itu faktor terpenting bagi seseorang juga perusahaan untuk jadi sukses. Jadi tantangan terbesar kita saat ini adalah mengalahkan diri kita sendiri. Ya, mengalahkan diri kita sendiri itu tantangan terbesar kita. Nah, semoga teman-teman semua nih saat menerapkan MFO tetap bisa menjaga disiplin kehadiran. Harapannya teman-teman yang masih datang telat mulai memperbaiki. Ayo, lakukan perubahan. Lakukan transformasi diri. Ini yang terpenting. Perubahan besar apapun itu harus dimulai dengan perubahan diri kita. Nah, pertanyaannya gimana cara merubahnya gitu ya. Nah, mungkin saya ngasih pendekatan yang mungkin agak disimpulkan saja nih. Saya ngajak teman-teman semuanya, ya ini mungkin karena ini kaitannya well-being ya. Saya ngasih solusi 3S. Semangat, sabar, dan syukur. Jadi memang 3S ini mindset
yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh kita semua dalam menghadapi perubahan. Dan itu dimulai dari perubahan diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu sekalian perlu semangat sabar dan syukur ini? Karena hanya dengan semangat akan menemukan jalannya sendiri untuk sukses. Karena dengan sabar, pertolongan Tuhan akan datang. Karena dengan syukur, Tuhan akan tambah nikmat kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Dan kita harus yakin bahwa janji Tuhan itu pasti. Jadi, secara khusus saya tekankan pentingnya kita untuk selalu bersyukur ya, Bapak Ibu sekalian ya. Percaya bahwa Tuhan selalu berikan yang terbaik. Meskipun tidak selalu semua yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila dalam transformasi ini ada situasi yang nggak sesuai dengan harapan, Bapak Ibu, saya mengajak juga diri saya dan juga Bapak Ibu semua, pada akhirnya pilihan bersyukur rasanya pilihan sikap terbaik. Dan kita harus yakini bahwa semua situasi yang terjadi adalah keputusan terbaik dari Tuhan. Dan insya Allah ini adalah proses perjalanan perusahaan menuju lebih baik. Bapak Ibu, bersyukur adalah cara untuk mendapatkan nikmat Tuhan yang lebih besar. Bapak Ibu, sebagai penutup dari sambutan ini, saya ingin mengingatkan lagi ya, saya pribadi dan juga Bapak Ibu semua, ayo mari kita mantapkan hati. Kita hadapi semua transformasi ini dengan memperkuat mental dan spiritual well-being kita. Kalau saya simpulkan tadi terkait dengan diri kita pribadi, ayo kita selalu positif mindset dan tangguh atau resilience. Kalau terkait dengan hubungan sesama, perkuat kolaborasi. Berikan yang terbaik kepada pelanggan kita, sehingga mereka trust kepada kita dan terus memilih Telkom Group. Terkait lingkungan, ayo kita buat ada terkait hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Nah, tadi perbanyak syukur, sabar, dan istiqomah menjalankan semua prosesnya. Insya Allah, perusahaan kita akan semakin jaya dan pada akhirnya insya Allah akan membuat karyawannya tambah sejahtera. Demikian dari saya. Setelah ini mari kita simak baik-baik apa yang disampaikan Dr. Agus. Insya Allah akan berguna dan jadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Dr. Rena ya dari Akas yang menjadi moderator di acara ini. Terima kasih panitia, rekan-rekan HCSO, tim Wellbeing, Mas Puspo, Mas Saptadi dan kawan-kawan yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyelenggaraan kali ini, termasuk jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya tutup. Dengar Dr. Agus setelah makan, sharing banyak hal yang berguna dan juga konstruktif. Transformasi perusahaan harus kita sukseskan. Mantap, berpikir positif, dan terus adaptif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sandy atas sambutannya yang sangat insightful dan seperti biasa ada pantun di ujung sambutan ya yang telah diberikan tadi yang insya Allah bisa membuka sudut pandang kita sekaligus memancing antusiasme kita untuk mengikuti materi yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya untuk memberikan apresiasi kepada narasumber kita yang telah berkenan hadir untuk memberikan ilmunya, marilah kita saksikan penyerahan cindera mata secara virtual yang akan diserahkan oleh SGM HC Strategic Partner Bapak Sandy Aditya Kameswara kepada narasumber kita, Dr. Agus Ali Fauzi, PGD Palmed. Kepada Pak Sandy, kami persilahkan untuk menyerahkan cindera mata. Baik, kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mohon berkenan membuka kamera serta menggunakan virtual background karena selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Silakan dibuka kameranya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dan digunakan virtual background yang disediakan. Baik, kita akan berfoto dengan satu pose yaitu The World in Your Hand. Mohon dipersiapkan dulu tangannya seperti ini. Baik, karena ada cukup banyak halaman di sini, 1000 peserta, mohon ditahan sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik,
Sebelum memperkenalkan moderator kita yang luar biasa yang akan memandu acara kita, saya informasikan terlebih dahulu bahwa akan ada saldo link aja, masing-masing senilai Rp200.000 bagi 5 orang penanya yang beruntung yang akan kami umumkan di akhir sesi. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan segera mengajukan pertanyaan melalui kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan selama pemaparan materi. Nah, ini bagian financial well-being-nya nih di samping mental dan spiritual. Jadi nanti silakan mengajukan pertanyaan via chat jika ada yang ingin ditanyakan selama pemaparan materi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil moderator yang akan memandu perbincangan kita pada siang hari ini. Mari kita sambut Dr. Rena Winasis. Ya, saat ini beliau bekerja sebagai OSM Wellness Service di Yayasan Kesehatan Telkom. Selamat siang, Dr. Rena. Selamat siang, Mas Haris. Aduh, kondisi well-being aman ya? Aman. Udah makan ya tadi ya? Udah makan siang tapi? Alhamdulillah, udah dikasih Ya. makan siang sama teman-teman. Physical well-being gitu ya, pondasi itu makan siang jangan sampai Paling terlewat utama. gitu ya. Iya. Baik, selanjutnya acara saya serahkan kepada Dr. Rena. Baik, terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Telkomers. Perkenalkan, saya Rena Winasis yang nanti akan menjadi moderator Telkomers semua untuk dalam kegiatan webinar spiritual dan mental well-being dengan tema memantapkan hati menghadapi transformasi. Jadi tadi sudah sangat eksplisit dan sangat tegas esensi dari transformasi yang disampaikan oleh SGM HCSP kita Bapak Sandy. Nah, sudah hadir bersama kita semua di sini adalah Dr. Agus Ali Fauzi. Beliau adalah ahlinya paliatif medicine, nih orang Surabaya. Sebelum saya memperkenalkan, dokter, apa sih paliatif medicine itu? Ya, Bisa sedikit Mbak Rena. Paliatif itu artinya dari kata palium, artinya jubah atau mantel untuk melindungi seseorang dari panas dan hujan. Tapi dari sisi kesehatan itu untuk melindungi seseorang dari penderitaan. Nah, penderitaan seseorang itu dari 5 aspek dimensi yang membentuk manusia, yaitu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Kalau orang pengen sehat maka 5-5-nya harus seimbang. Sayangnya banyak yang kita ngobati seseorang hanya jasmani rohani. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh, yaitu sosial, kultural, spiritual. Nah itu nanti kita kupas khususnya tentang spiritual dan mental. well-being. Karena sebetulnya sakit itu hanya 4 kok. Pola pikirnya bagus ya, pola pikir, pola makan, pola hidup. Nah yang banyak itu kan pola. Nah ini yang banyak tingkah itu yang harus betul, kita luruskan lagi. Iya, siap. Jadi ini kalau saya lihat esensinya apa yang dokter kemungkinan akan sharing nanti di depan, akan ada esensinya, akan tertangkap apa yang disampaikan Pak Sandy dan dokter nanti mudah-mudahan. Karena saya melihat tadi ada 4 sikap. Saya membayangkan saya orang yang masuk ke dalam kondisi paliatif tersebut harus ada positive mindset, adaptif, resilient, dan termasuk disiplin. Begitu. Jadi yang terakhir yang tadi saya bisa rap adalah semangat, sabar, dan syukur. Karena dalam menghadapi perubahan tentunya itu yang kita perlukan begitu. Nah, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya perkenalkan dokter terlebih dahulu. Dr. Agus Ali Fauzi adalah seorang ahli paliatif medicine. Beliau lulusan FK UNER dan mendalami paliatif di Edith Cowan University Perth, Australia. Sudah malang melintang di RSUD Dr. Sutomo jadi kepala instalasi, wakil ketua pusat pengembangan paliatif, ada ketua tim meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi luar biasa. Kalau saya harus berkata-kata ini saya bisa melihat empati yang begitu besar dari apa yang dokter lakukan selama ini. Jadi tanpa memperpanjang perkenalan, Dokter Agus Ali Fauzi, silahkan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati SGM Human Capital Strategic Partner Bapak Sandy Kamiswara, SGM Human Capital Service Operation Bapak Puspo Hendriadi, seluruh senior leader Telkom Group dan para peserta webinar Spiritual Mental Wellbeing yang sehat, semangat dan insya Allah selalu bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat itu sangat penting karena semangat itu 50% keberhasilan. Kemauan itu 30%, action itu 20%. Kalau itu kita lakukan, insya Allah 100% mimpi-mimpi kita akan terwujud. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sharing, berbagi. Dalam hal ini kita mengambil tema memantapkan hati dalam menghadapi transformasi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandy yang luar biasa, saya mungkin lebih menitik beratkan pada agar kita bagaimana sehat, produktif dan mudah-mudahan sanggup menghadapi tantangan ke depan yang lebih dahsyat dengan kita tetap sehat dan tetap produktif ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, next slide, oke. Jadi yang dimasuk sehat itu harusnya 5 dimensi yang membentuk manusia. Ya. Jadi fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Ya. Khusus nanti kita lebih dalam membicarakan tentang mental dan spiritual ini. Orang kadang-kadang ngobati, saya di bidang paliatif itu seringkali hanya jasmani rohani. Ya. Tapi banyak 3 hal yang belum tersentuh yaitu sosial, kultural, dan spiritual itu. Jadi jangan dikira kalau kita misalkan sharing, berbagi dengan bicara yang baik, itu selnya mengalami remodeling, ya, membaik kembali. Sebetulnya itu obat yang luar biasa untuk kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat itu 3 hal yang perlu kita perhatikan. Satu adalah gerak, ya. Kita harus gerak. Orang yang enggak gerak itu cenderung gampang sakit. Yang kedua adalah makan dan minum. Kita harus butuh asupan. Tapi dari makan dan minum, itu yang lebih penting adalah minum. Justru banyak persoalan kita over di makanannya. Sehingga kita kadang-kadang mempengaruhi kesehatan kita. Justru minum yang lebih. Karena 75% tubuh kita ini terdiri dari air. Yang ketiga adalah ngomong. Kita harus ngomong. Orang yang diam itu cenderung cepat mati. Ya, cepat mati. Karena dia tidak ada oksigen masuk. Ya, makanya kalau kita ngomong yang baik, diskusi, ya itu apalagi bisa nyanyi dan lain sebagainya, itu oksigennya masuk. Sehingga orang itu tambah bisa lebih sehat. Nah, dari titik semuanya itu, saya tadi mendengarkan Pak Sandy memberi pesan-pesan luar biasa. Sekali lagi bahwa mempertahankan, maintenance, sustainable itu sangat berat. Tadi yang disentuh tentang istiqomah, ya. Mempertahankan kesehatan saja itu tidak mudah. Mempertahankan kesuksesan seperti Telkom ini yang sudah sukses itu juga tidak mudah. Butuh kebersamaan, butuh inovasi dan lain sebagainya. Makanya bekerja hanya 3, teamwork, networking, dan innovation. Ya. Nomor 1 adalah dari semuanya itu adalah tadi sampaikan juga bersyukur. Ini sebagai ultimate well-being. Puncaknya daripada kebahagiaan kalau kita pandai bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lazat. Kita bersyukur saja maka kita akan ditambah. Kenapa kadang-kadang mempengaruhi kesehatan kita, bekerja kita tidak nyaman karena kita banyak mengeluh. Jadi 4 yang berbahaya, 1 adalah mengeluh, yang kedua adalah malas, ya. Malas ibadah, malas bekerja, malas menolong dan lain sebagainya. Itu yang berat, ya. Yang ketiga adalah medit, ya, pelit. Kita tidak mau sedekah, itu juga mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi kehidupan kita. Banyak di video-video itu kadang-kadang kita lebih ditekankan pada makan, ya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Saya aliran yang silahkan makan, asal jangan berlebihan. Ya. Justru yang membuat kita sakit, ya stres oksidatif itu banyak dari pikiran dan kelelahan. Ya, yang ketiga baru makanan.
Tapi pikiran, mindset yang positif, memandang kejadian selalu dari sisi positifnya, kita optimis, ingin bangkit, itu justru membuat kita lebih sehat. Ya, kenapa kita kok harus bersyukur? Kita sudah lulus pandemi, itu satu. Itu berarti kita dapat sertifikat langsung tanda tangan dari owner kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, makanya jangan sampai setelah kita lulus pandemi ini kita enak-enakan seperti sebelumnya. Kita harus makin sukses, makin semangat ya tadi. Coba saya pengen semangatnya lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya bisa melihat orang yang tidak tepuk tangan berarti hidupnya masih banyak masalah. Ya, karena saya ini kan di bagian paliatif itu kan sering ketemu dengan orang-orang yang terminal, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hopeless. Jadi saya harus bangkitkan, saya harus semangati lagi ya. Memang saya terkenal bukan profesor tapi saya terkenal kompresor ya, suka memberikan semangat ya. Jadi syukur yang kedua adalah kesempatan. Kita masih hidup, bekerja ya, punya teman dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan itu kita dapat triliunan, bukan miliar, triliunan dari Tuhan. Ya, kita tahu bahwa orang yang sakit pasang ring itu satu ring adalah 60 sampai 85 juta. Ya, ganti lutut kalau kita ada lutut keropos ya itu sekitar 150 sampai 200 juta. Nah, senior saya ada yang kepalanya pusing terus, itu harus dipasang stand. Satu stand itu 200 juta. Untuk kepala. Belum lagi pasien-pasien saya yang sulit bernapas, harus pakai oksigen. Ya. Satu hari butuh 2 oksigen, itu kurang lebih 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun, maka kurang lebih 100 miliar. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Nah, mari kita sekarang optimis, masih diberikan kesehatan, ya, peluang kita untuk meraih mimpi, meraih harapan yang lebih baik, sukses dan bahagia. Ayo kita dukung terus. Makanya kita harus punya rasa semangat yang luar biasa untuk kita bisa bekerja lebih fokus, ya, lebih disiplin, lebih ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas itu maka endorfinnya akan meningkat. Ya. Sel-sel yang baik-baik itu positif. Ya. Maka dari itu jangan suka mengeluh. Ya. Nah, termasuk orang yang suka protes, ngeyelan, ya. Orang yang ngeyelan itu juga cepat mati, ya, karena apa? LDL-nya naik terus, ya, gampang orang. Makanya biasa-biasa saja, ya. Profesional, proporsional dan passion dengan hatimu, ya. Makanya enggak usah tersinggungan, alergi kritik. Aduh, itu membuat jantung kita enggak enak. Orang yang dikritik introvert, waduh, itu kalau enggak jantung ya kanker. Tapi kalau banyak komentar itu risikonya stroke. Ya, jadi ya, banyak. Nah, jadi kita harus semangat. Nah, di Telkom ini alhamdulillah keberkahannya seperti acara siang hari ini saling tolong menolong. Ya, itu yang membuat kita berkah. Baik belum tentu berkah, tapi kalau berkah selalu bertambah kebaikannya. Ya, mudah-mudahan keluarga besar Telkom ini lebih baik sehatnya, kesehatannya lebih baik, keluarganya lebih baik, rezekinya makin baik, ya, proyek-proyeknya makin berjalan luar biasa. Next, ya. Jadi mundur. Sehat itu ada 5, fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Fisik, jangan males gerak. Fisik yang utama itu cukup jalan kaki. Olahraga itu yang penting sesuai dengan mood. Ya, enggak usah ikut-ikutan. Kalau itu dia senang jalan kaki, goes dan lain sebagainya, itu silahkan. Apa yang sesuai dengan moodnya. Yang penting teratur, terukur, sesuai umur. Jalan kaki saja itu sudah menghindari dari penyakit jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Ya, cuman memang pada waktu pandemi itu memang luar biasa. Apa Pak Agus pandemi itu stres saya. Ya, karena semua orang work from home, pasien saya tidak boleh work from home karena setiap jam harus diawasi. Maka saya harus masuk terus. Sehingga teman-teman saya banyak yang sudah meninggal semuanya. Ya, termasuk profesor, kompresor, provokator itu 11 kabeh. Ya, mati semuanya. Ya, saya masih diselamatkan ini alhamdulillah. Ya, jadi saya pada waktu pandemi itu menemukan olahraga yang terbaik. Ya, karena pada waktu itu terjadi pandemi fatigue di mana rumah sakit penuh semuanya yang meninggal luar biasa. Di rumah ini sering terdengar innalillahi wa innalillahi wa.
Waduh, saya takut betul karena saya juga lansia ya, 61 tahun. Sehingga saya mengajak istri saya, ayo kita keluarga. Ayo kita keluar, kita harus olahraga supaya imun kita meningkat ya. Disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik yaitu main golf ya. Golf itu olahraga yang terbaik. Tapi golf wong Jawa yaitu nyapu omah ya. Nyapu omah itu golf orang Jawa. Jadi nyapu rumah itu banyak daun-daun itu ternyata itu olahraga yang luar biasa ya. Yang kedua adalah psikologis. Ya, ini yang banyak orang stres ya. Memang banyak orang mengalami stres. Makanya ada istilah yang sekarang adalah orang itu tidak sakit, tapi tidak sehat. Banyak orang di depan kita ini tidak sakit, dia bisa datang, tapi belum tentu sehat. Apa? Mentalnya. Jadi tidak usah khawatir kalau ketemu teman-teman kita di kantor, ada yang dijak bicara, kok tidak fokus, itu sisa-sisa stres. Ya. Kalau ada orang bicara nggak fokus, nggak nyambung, itu sisa-sisa stres. Ya. Tapi ada juga yang tidak ada yang ngejak bicara tapi dia bicara sendiri. Itu yang harus dirujuk ya, itu namanya psikotik. Ya itu bahaya orang yang ngomong sendiri itu ciri-ciri orang gangguan jiwa ya, namanya logore ya. Tapi yang banyak sekarang di masyarakat ya di mana-mana itu bipolar ya. Kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang nangis sendiri ya, itu namanya bipolar, borderline ya. Nah, nanti yang kita kupas itu bagaimana supaya kita menjadi betul-betul yang sehat seutuhnya, fisik, psikologis, sosial, kumpul-kumpul, kultural, dan spiritual. Kalau bisa kita tidak hanya dekat dengan Tuhannya, tapi dicintai oleh Tuhannya. Nah Tuhan cinta kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Bagaimana caranya Pak Agus? Belajarlah kita menerima pendapat orang lain dan bukan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Ya, itu cara kita. Ya, makanya orang yang egois biasanya orang itu suka memaksakan kehendaknya. Itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Cirinya orang egois itu biasanya kalau foto cekrek mesti yang dicari gambarnya dia sendiri. Ya itu orang egois. Kalau bagus dia ngomong share ya Mbak yo, share. Itu orang itu egois. Kalau jelek hapusen. Nah itu orang egois ya. Kita tidak ada masalah. Jelek, bagus, wong itu hanya penampilan saja. Yang penting kita betul-betul menjadi orang yang berperilaku yang baik. Berikutnya adalah ya ini mental health, ini yang paling banyak. WHO memberi peringatan bahwa di antara 5 orang itu selalu 1 mengalami gangguan jiwa. Ya, ada 3 remaja itu 1 mengalami gangguan mental. Nah, makanya mulai saat ini kita reinstall mental lagi dan life rescheduling lagi supaya mental kita lebih bagus dan life rescheduling lagi. Mudah-mudahan peserta webinar ini insya Allah jadi orang-orang yang sukses semuanya. Ya, amin. Nah ini bagaimana mengatasi kesehatan mental, nomor 1 adalah self healing, ya self healing. Kalau memang berat baru kita konsultasi kepada psikolog dan psikiater, ya. Self healing itu apa saja Pak Agus? Ya memaafkan, ya, kemudian bersyukur, berempati, ya, kemudian berbicara yang baik, ya. Kalau dikasih tugas tolong kerjakan, yes, oke, semangat. Ya, kalau kesulitan ya minimal insya Allah kalau saya ada kesulitan saya akan konsultasi, ya itu yang bagus. Tapi tidak semua seperti itu. Kadang-kadang tolong kerjakan, kaiso, angel, repot, sulit. Ya itu negatif word, ya jangan dipakai, itu membuat kita imun turun sendiri. Kemudian kita perlu relaksasi, ya terapi yang lainnya, kemudian self management. Makanya acara siang hari ini kita saling berbagi untuk bisa bagaimana mencarikan solusi yang terbaik agar kita tetap sehat, ya tetap semangat dan produktif kembali. Bagaimana menjaga mental yang tetap semangat? Ini tidak mudah. Yang pertama adalah self confident. Kita harus percaya diri, jangan over confident, ngeremehkan barang yang kecil, itu berbahaya, ya. Self confident, insya Allah kita sudah melalui perjuangan, melalui peringatan, jeweran dari Tuhan, masalah pandemi dan lain sebagainya, yang dampaknya sampai sekarang masih terasa. Open mind, kita bisa menerima kritik. Jadi orang yang mengkritik kita berarti orang itu masih peduli, masih sayang kepada kita, ya. Kita sudah dapat kritikan yang luar biasa dari Tuhan pada waktu pandemi itu. Positive thinking, ya, berpikiran positif. Ya, pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatifnya.
Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Berikutnya ada realistic goal, tujuan yang masuk akal. Ya, saya kebetulan di pasien kanker stadium lanjut yang paling banyak. Seorang penderita dengan kanker payudara, metastase liver, metastase paru, metastase otak sudah kuat, sudah baik sekali, sudah bisa jalan, nganterkan anak sekolah, ya. Kemudian saya tanya, Bu, ada harapan apa Ibu ke depannya? Pak Agus, kalau bisa saya bisa melihat anak saya wisuda, Pak Agus. Oh, insya Allah Bu, Ibu tetap semangat ya, Ibu tetap ngikuti aturannya dokter dan mudah-mudahan Ibu ada mukjizat dari Tuhan. Saya katakan gitu ya. Terus saya tanya, Ibu sekarang anaknya di mana? Anak saya masih di TK Pak Agus ya. Saya katakan, Bu enggak usah khawatir, di TK itu masih ada wisuda kok ya, enggak usah khawatir. Jadi itu namanya unrealistic goal ya. Kemudian yang terakhir, agar kita menjaga mental kita tetap semangat, maka jangan lupa kita enjoy life, menikmati hidup ya. Kadang-kadang cita-cita kita itu pengen selalu sehat, panjang umur yang barokah, sukses, bahagia. Jangan lupa kita harus bisa menikmati hidup ya. Ada orang yang sukses, bahagia tapi belum bisa menikmati hidup. Kenapa? Dia sakit-sakitan, harus kontrol ke rumah sakit, harus opname dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada teori yang terbaru, yaitu namanya gut brain microbiota. Bahwa kalau kita makan sesuatu yang instan, yang baik-baik, itu kadang-kadang membuat mental kita kurang bagus. Ya, makan makanan yang instan. Justru makanan-makanan yang biasa-biasa saja. Makanan yang bagus itu adalah rujak, pecel, gado-gado, itu lebih bagus. Jadi katut uler-uler titik itu berarti tambah sehat ya. Makanan yang bagus-bagus itu gampang stres ya, anxious generation karena makannya adalah steak ya, terus kemudian makan-makanan yang cepat saji ya. Jadi yang bagus ini ikan laut, buah-buahan ya. Kadang-kadang yang kotor-kotor sedikit. Kenapa? Ini membuat mental well-being ya, bahagia kita ya. Jadi ngopi itu ya termasuk kita bisa buat well-being ya. Ini teori yang terbaru ya, bahwa ada kuman-kuman tertentu yang di usus itu mengeluarkan neurotransmitter, itu mengeluarkan di otak itu endorfin ya, kebahagiaan. Makanya kita jadilah orang yang biasa-biasa aja ya, mau nongkrong, mau makan ini dan ini, pecel dan lain sebagainya ya, penyetan barang ya. Kalau teman-teman ini anggota webinar senang penyetan barang, itu ternyata membuat kita bahagia ya. Itu teori yang terbaru. Nah, kenapa terjadi penyakit-penyakit itu yang mungkin ya dari Bapak Ibu nanti ada yang kita diskusikan tentang kolesterolnya kok tinggi dan lain sebagainya. Itu biasanya ada kecemasan, stres yang terus-menerus itu mempengaruhi HPA akses ya, sehingga mengeluarkan hormon negatif ya. Sehingga muncul depresi, demensia, ya, stroke, autoimun, Alzheimer dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Autoimun ya, imun sistem kita yang turun ya, itu karena stres maka imunnya semua akan menurun. Maka dari itu untuk meningkatkan imun ada 5F ya. Yang pertama adalah fit, harus olahraga ya. Yang kedua adalah fresh, jangan mikir yang berat-berat, mikir yang ringan, yaitu bersyukur dan berbagi. Kita harus gampang berbagi. Yang kedua adalah fun, harus senang, bekerja harus senang, dengan ikhlas, dengan hati dan lain sebagainya. Yang keempat adalah food, makanan. Ya, makanan itu yang banyak membuat imun meningkat, yaitu yang banyak mineralnya, bukan vitaminnya ya. Karena mineral itu yang memperkuat sel-sel untuk daya tahan tubuh, natural kill cell, T lymphocyte cell itu akan kuat ya. Bukan vitamin. Vitamin itu dalam tubuh dibutuhkan hanya 1%. Kalau mineral itu 5%. Ya. Kemudian fasting bagi teman-teman yang muslim, senang puasa, itu membuat imun meningkat. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun adalah fulus ya, duit. Makanya itu kita harus kerja keras ya. Kalau duit pengen banyak ya banyak sedekahnya ya. Nah, bebas stres, dekat sama Allah, hati senang ya, jangan perfeksionis, mau minta maaf dan mau memaafkan. Sense of humor, ada joke-joke seperti Pak Sandy tadi ada apa itu namanya?
apa? Pantun. Nah, ada juk-juk. Kalau juknya saya seperti orang Surabaya itu mek satu ya, otot kawat balung wesi, awet sehat gak mati-mati ya itu orang Surabaya ya gituan ya. Jadi orang yang ada guyon-guyon titik itu justru malah bebas stres. Orang serius, metenteng terus itu cepat mati. Ya langsung. Jadi makanya kita harus fokus, harus bersama-sama, ya harus dengan happy ya, happy. Nah ini manajemen stres ya, stres manajemen. Jadi kalau kita pengen enggak stres ya mati saja ya, hidup ini pasti stres ya. Tapi harus ada stress release ya, tadi yang katakan self healing atau kalau memang berat kita butuh konsultasi psikolog dan psikiater ya. Stress release ya, misalkan kalau kita punya hobi mancing ya, mungkin olahraga dan lain sebagainya, itu termasuk stress release. Kemudian activity, bekerja yang semangat, yang ikhlas, yang baik ya. Intinya adalah menolong orang, helpful. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu ya. Makanya kita tidak boleh individual, jadi kita harus saling menolong, saling membantu di dalam menghadapi pekerjaan. Yang lebih penting lagi adalah happy, ya, bahagia. Happy itu ada, yang pertama, happy itu harus mensyukuri. Kedua, tidak sensi. Ya, ada orang tertentu yang kadang-kadang dirasani itu dia sensi, ya, cemberut dan lain sebagainya, terus merenung, depresi, itu jelas sakit itu jelas sakit. Jadi kalau caranya bagaimana Pak Gus? Aku orangnya itu suka batinan ya, dirasani sedikit sudah dimasukkan hati, introvert. Itu resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Makanya salah satu orang yang sensian, introvert, maka langkah yang pertama adalah batukkan. Ya, karena batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga orang itu jantungnya akan berdetak lebih baik. Jadi kalau dirasani orang lain atau mungkin pimpinannya, ya daripada kita sakit hati ya batuk aja di depannya. Itu nek wani ya, nek wani. Nek gak wani ya umpeten lari aja ya. Itu sensi. Yang ketiga adalah tidak membenci. Mangkel sama orang. Itu sangat berisiko dengan kesehatan kita, ya. Yang berikutnya adalah bisa nyanyi, ya. Orang bisa nyanyi berarti stresnya keluar, ya. Nyanyi itu kan membahagiakan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Cuman suaranya harus enak ya. Kalau suaranya enggak enak nyanyinya ya yang dengarkan itu yang stres ya. Yang terakhir adalah senang berbagi. Itu akan happy. Bagaimana kalau kita sudah happy dalam bekerja, dalam melaksanakan kehidupan kita, insya Allah endorfin kita akan meningkat. Itulah yang membuat sel itu remodeling. Jadi membaik kembali. Jadi buatlah suasana itu menjadi happy. Bagaimana yang mudah Pak Agus? 3 pilar dijaga. Kepada tuannya dia dicintai, kepada sesama dia tidak ada musuh, dan dia suka menolong. Pasti orang itu keseimbangannya bagus. Dengan endorfin yang meningkat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sehat dan sukses kembali. Kemudian enjoy life, ya, enjoy life ini menikmati hidup, ya. Kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Sandy tadi bahwa maintenance ini luar biasa, butuh effort yang luar biasa, butuh kerjasama yang luar biasa, dan ini puncaknya adalah kreatif inovatif. Individu, keluarga, institusi, bangsa dan negara enggak kreatif inovatif tertinggal, ya. Nah, di sinilah setelah kreatif inovatif maka kita harus terus menerus memperbaiki, meskipun di perjalanannya mesti muncul stres kembali, ya. Tapi inilah orang-orang yang nanti akan bisa menang dalam pertarungan, ya, persaingan di dalam duniawi. Saya kira itu dari saya ya Mbak Rena ya. Kita sementara itu kita lanjutkan dengan kita bisa diskusi, tanya jawab tentang kesehatan. Mungkin kita bisa membantu sedikit untuk bisa melaksanakan kegiatan itu dengan senang, dengan produktif ya. Tapi yang lebih penting adalah tadi bahwa dalam bekerja itu nomor 1 adalah fokus. 3T di tengah mungkin bukan masalah. Tekun, tabah, tawakal. Tekun, kalau fokus meskipun orang itu jualan koran, jualan makanan kecil, tapi kalau fokus insya Allah dia akan sukses. Dia akan fokus. Kedua adalah tabah. Makin sukses godaannya makin banyak. Anginnya makin kuat.
Itu pentingnya kita bersandar pada Tuhannya masing-masing. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua persoalanmu dunia, apapun, ya pekerjaan, keluarga, apapun, kalau dia minta tolong kepada Tuhan, maka akan diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang terakhir adalah tawakal. Kita harus konsisten, selalu mengevaluasi diri. Apa yang baik kita pertahankan, kita tingkatkan, tapi yang kurang akan kita benahi. Fokus. Yang kedua dalam bekerja ada disiplin. Tanpa disiplin gak akan orang itu bisa sukses. Ya, 3 pilar tadi disiplin. Yang pertama bagi yang muslim ya sholatnya harus disiplin, tepat waktu ya. Kemudian yang kedua disiplin dalam sesama, dalam bekerja, dalam meraih peluang, dalam penolong orang dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita disiplin menjaga alam semesta ini. Karena pada intinya kita tidak hanya dititipi dalam bekerja, kehidupan, tapi juga alam lingkungan ini. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangimu. Yang keempat, agar kita bekerja dengan enak, sabar. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khosyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya jangan sekali-kali kita emosi. Orang emosi itu energinya akan 5 kali lipat terkuras. Pasti dia gampang sakit, stroke, diabetes dan lain sebagainya. Itu biasanya pengelolaan dalam emotional controlnya tidak bagus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita bekerja bisa enak, yang terakhir adalah ikhlas. Ya, usahakan kita bisa lillahi ta'ala ya, bahwa ikhlas itu memang sulit tapi butuh proses ya, tapi kalau sudah mencapai ikhlas ya, bahwa semua yang kita kerjakan kalau itu baik pasti balasannya baik. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil debu zarah panjenengan berbuat baik pasti ada balasannya. Sekecil kamu berbuat kejelekan pasti juga ada balasannya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus semangat dalam bekerja, dalam mengabdi, dalam menolong seseorang, kepada customer dan lain sebagainya. Tetap semangat, tetap inovatif, tetap produktif untuk istilahnya apa? Telkom apa? E-commerce apa? Telkomers ya. Telkomers mudah-mudahan sehat semuanya, kita bahagia semuanya dan kita meraih sukses dan keberkahan kembali. Matur nuwun, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Turun. Wow, luar biasa sekali Dokter Agus sharingnya. Saya sampai, ya ampun, sederhana tapi ngena di hati beberapa poin yang dokter sampaikan. Nah, saya lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan yang cukup banyak di sebelah kanan. Sambil menunggu layout yang disampaikan oleh teman-teman panitia. Ada yang menarik tadi dokter yang saya ingin tanyakan ya sebelum nanti pertanyaan dari para partisipan. Yang pertama adalah terkait dengan self healing. Tadi ada realistic goal gitu ya.
Nah ini kadang kalau kita sebagai karyawan itu kan dokter ada goal individu kita sebagai individu, ada goal perusahaan yang harus kita kejar dan kita harus menerima itu ada di tengah-tengah, tidak selalu reasonable goal, realistic goal yang kita bisa lakukan. Bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan itu, membuat itu menjadi realistis untuk kita bisa berkontribusi lebih lagi ke perusahaan. Mungkin itu sih dokter, silahkan sambil kita menunggu recap pertanyaan dari teman-teman. Kalau untuk merealistis goal kita pribadi, kita harus, yang penting adalah kita tadi scoring dan mapping diri kita. Apa kekuatan kita, apa kekurangan kita. Kemudian kalau ada kekurangan maka kita harus mengupdate, menambah dan mengupgrade diri, terutama dalam pengelolaan emosi tadi. Ya, sebab kalau pengelolaan emosi ini tidak bagus, itu banyak orang nggak seneng, sehingga kita networkingnya juga akan tidak banyak. Kan kita kalau bisa sukses itu kan harus buka networking yang banyak. Tadi adaptif dan kolaboratif ya, bersamaan. Kemudian dua itu harus kita kelola, kita harus bisa menambah ilmu, ya. Kemudian mengelola tadi perasaan, mental tadi ya. Yang lebih penting adalah memunculkan mental sukses tadi. Ya, mental sukses. Kita harus menjadi orang yang mental sukses. Nah, untuk menjadi orang mental sukses dia harus punya mimpi dulu secara individu. Banyak orang-orang saya tanya itu, mimpimu apa? Gak punya mimpi dia. Ngelinding aja itu. Jadi harus punya mimpi supaya Tuhan itu tahu apa cita-citamu. Karena orang yang baik, orang yang beriman dan bertakwa, itu kalau berdoa, maka Tuhan sungkan tidak nuruti keinginannya itu. Jadi kalau kita betul-betul menjadi orang yang baik, dan kita punya mimpi, dan kita juga bekerja dengan baik, berdoa, itu pasti terwujud. Nah, kemudian untuk perusahaan ini kan satu sistem ya, makanya bekerjanya kita harus bersama-sama, teamwork itu tadi. Nah, bagaimana meskipun ada target individual dan target perusahaan mesti ada ya. Tapi kalau kita kerjakan bersama-sama, kita saling menolong, baik dengan yang lainnya, itu akan diberi kemudahan kita. Jadi masalah besar itu kalau dipikir bersama-sama itu terasa ringan. Seperti saya di paliatif itu kan ngurusi orang yang masalahnya A sampai Z, bukan hanya pasiennya saja, tapi seluruh keluarganya juga. Makanya harus holistik tadi secara menyeluruh, kemudian interdisipliner. Kita harus bisa bekerja sama dengan lintas disiplin, kemudian multi profesional. Semua profesi harus kita rangkul. Ya. Kemudian multimodalitas. Kekuatan apapun yang bisa membantu untuk meringankan, syukur menambah kualitas hidup bagi pasien dan keluarganya, itu kita kerahkan. Yang terakhir adalah servisnya tadi harus champion, ya, jadi harus juara. Bahkan sekarang saya mengembangkan namanya service of happiness. Bagaimana membahagiakan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Itu kuncinya begitu. Betul. Ya. Masya Allah. Itu ada yang saya ingat dari YouTube-nya dokter, mudahkan orang lain maka hidupmu akan dimudahkan gitu ya dokter. Makanya saling tolong menolong itu kan penting. Jadi Tuhan gini, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi tidak ada yang sulit dalam hidup, biasanya sulit datang dari diri kita sendiri. Makanya kita harus memperbaiki diri ya. Maka itu pentingnya kalau dikasih masukan orang ya kita terima. Selama substansinya bagus kita terima. Baik. Masya Allah. Sepertinya dari teman-teman panitia sudah siap dengan pertanyaan dari partisipan. Kita beralih. Tapi beberapa note tadi dari dokter saya coba catat buat diri sendiri dulu nih dokter. Gitu ya. Masya Allah, ini pulang-pulang langsung diimplementasikan nih beberapa. Oke, pertanyaan pertama silahkan. Saya coba bacakan dari YPT. Bapak Sony Aka, bagaimana kita dapat mengintegrasikan praktek komunikasi rutin, disiplin diri, dan dukungan emosional dalam tim pada saat bekerja untuk membangun ketahanan mental yang kuat, serta menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan sikap positif dalam menghadapi perubahan.
Apalagi perubahan yang sifatnya mendadak atau hampir di luar perencanaan sebelumnya. Nah, ini cukup menarik nih, dokter. Jadi kalau saya lihat setiap perubahan itu kita pasti ada butuh struggle, butuh perjuangan. Bukan hanya menghadapinya dan menjalankannya, tapi juga pertama nih, dokter, menerima dulu kan. Kalau memang harus berubah gitu baru berencana. Silakan, dokter. Jadi kalau saya boleh mengutip salah satu ayat ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah seseorang, kaum dan lain sebagainya kalau dia tidak mau berubah. Nah, kita harus bisa mengikuti tadi yang katakan adaptif, kolaboratif dan lain sebagainya. Makanya harus kita terima perubahan yang ada itu. Tapi jangan mengeluh, karena tadi sudah diberi modal kesehatan, itu tadi katakan triliunan, kita mudah diberi modal pekerjaan. Coba lihat yang di PHK, yang tidak punya pekerjaan, lebih berat. Kita harus bersyukur dari situ. Nomor satu harus bersyukur, aku ini masih sehat, bisa bekerja, punya teman, punya pimpinan yang baik-baik, yang ngomong kita. Ya. Dan memang tuntutan perusahaan harus begitu, kita harus maju. Makanya kita harus punya ambisi, punya target, itu harus punya. Kalau enggak punya ya dia sudah menderita paling ya nggak dipakai gitu, enggak ada semangatnya. Jadi kita terima dulu. Sekali lagi bahwa orang sukses itu yang penting nomor satu adalah attitude, sikap dan komunikasi harus bagus, akhlaknya harus bagus. Good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good actionnya itu harus kita evaluasi. Jadi semua dari yang positif melahirkan the power sesuatu. of personality, pribadi. Kedua, kita harus tujuan kita direction. Kita cari akhirat. Pasti dunianya ikut. Tapi kalau orang cari dunia tok pusing aja. Makanya kadang-kadang saya lihat orang kok pusing terus. Ternyata di pikirannya itu ngentit, markup, nyolong, nyuri. Coba mindsetnya dirubah. The power of mind. Aku sudah diberi Tuhan triliunan. Aku harus memberi sesuatu. Makanya kadang-kadang orang yang di perusahaan-perusahaan ada yang pusing terus lah pikirannya bonus remun. Ya pusing terus deh gitu. Tapi kalau dia berbuat yang baik pastilah ngikuti. Pasti ngikuti. Ujung-ujungnya duit ngikuti kalau kita memberilah dahulu nanti engkau akan mendapatkan. Berilah dulu yang baik, sikap yang baik, terus sama teman baik pasti kita akan ditolong. Yang ketiga adalah menguasai komunikasi. Komunikasi adalah mendengarkan bukan ngomong. Mendengarkan, oh ini arahannya bagus begini kita ikuti ya. Kalau kita yang belum jelas kita tanyakan. Ya, cuman etika komunikasi itu harus ada. Mohon maaf, menurut saya kok begini nggak apa-apa beda dengan pimpinan dengan nggak apa-apa. Ada alasannya masing-masing. Ya, aku nggak cocok dengan suami istri kan. Aku nggak cocok ambil bojoku, nggak masalah. Dia dari kiri kita dari kanan. Ayo makan bersama kita cari solusinya. Yang masalah itu kalau aku gak cocok ambil iku, yo gak cocok ambil iku, yo gak cocok ambil iku, yo gak cocok ambil iku. Lah itu masalah dia. Berarti kitanya sebenarnya. Iya, masalah. Kan tadi saya katakan, belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Makanya memuji itu bagus. Yes, oke. Itu mesti luar biasa. Tapi kadang-kadang kayak iso, angel, repot, sulit. Ya, lebih ke langsung blocking dan keras kepala gitu akan sulit berkembang. Orang enggak senang sudah. Ya. Baik. Yang keempat adalah sweetness. Dulukan orang lain. Berikan yang terbaik dulu orang lain. Jangan diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, berarti terakhir baru skill and knowledge. Memang skill kita harus ditingkatkan terus. Tapi orang misalkan pinter pendidikannya S2, S3 tapi dia nggak sopan sama orang, bicaranya menyakitkan, nggak dipakai lah untuk apa. Dia cukup S1 tapi dia senang bekerja, semangat, dia menghargai orang, ya dipakai lah, kan gitu. Jadi jangan dia, memang pendidikan itu penting, tapi ranking kelima. Nomor satu adalah sopan santun, menghargai orang, ya. Itu yang membuat suasana bekerja itu nyaman kalau kita saling menghargai. Apalagi di mata Tuhan kan kita
sama kecuali inna akramakum indawi, sungguhnya orang paling mulia adalah orang yang bertakwa, takut kepada Tuhannya. Karena kita dimonitor terus bekerja ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, sayangnya di sini kan masih banyak yang takut sama KPK, ya, kedua takut sama BPK, yang parah takut sama PKK dan Dharma Wanita, itu lebih parah lagi. Ya. Justru yang paling penting takut Jadi sama ini. tadi menerima, acceptance, kemudian kita harus memperbaiki, merubah, dan kita bisa beradaptasi, kolaborasi. Nggak ada masalah. Ya siru walatu, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Orang yang suka mempersulit orang lain, pasti dia hidupnya akan sulit. Siap. Itu kuncinya. Alhamdulillah, saya banyak sekali dapat ilmu dari Dokter Agus. Oke, izin lanjut ke pertanyaan kedua, Dokter. Silahkan teman-teman. Dari DS. DS ini Ramzi Ali. Seberapa penting peran hubungan sosial dalam menciptakan well-being yang stabil? Bagaimana menjaga keseimbangan antara waktu untuk diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain? Dan bagaimana menurut Anda terkait keseimbangan antara kesejahteraan fisik, emosional, mental, mempengaruhi kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang? Nah, ini cukup luas pertanyaannya, Dokter. Mungkin silahkan. Untuk menghadapi kondisi saat ini kan berat ya, sangat kompleks. Ibarat tadi kanker itu stadium 4 lah ya, kompleks kan. Maka nomor 1 langkahnya sabar. Memang perintahnya dulu sabar ya. Sabar itu mengendalikan semuanya. Tipsnya sabar itu 1, belajarlah mendengarkan, bukan bicara ya. Makanya orang bicaranya banyak, ini kadang-kadang nggak ada isinya. Tapi kadang-kadang orang nggak bicara, diem, itu depresi juga ya. Jadi proporsional lah, proporsional. Belajarlah mendengar, belajarlah mendahulukan kepentingan orang lain. Berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, kita tidak usah emosi, tetap berikan yang terbaik. Ya. Yang keempat, jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kita ini butuh pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau manusia memuji, Tuhan belum tentu memuji. Tapi kalau Tuhan memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Ya. Yang kedua adalah fokus. Fokus pada nomor 1 mindset. Ya, mindset ini harus dirubah. Pandanglah kejadian transformasi ini sesuatu yang positif untuk kita akan. Ya, itu penting. Kita akan mengubah tantangan menjadi peluang. Itu tidak mudah. Ya, mindset dulu harus dirubah. Ini kesempatan untuk aku. Ini aku harus berbuat yang terbaik dan lain sebagainya. Kalau mengeluh terus, waduh, gak iso ini, gak iso. Waduh, amblas dia. Ya, gitu. Jadi mindset, the power of mindset. Ini ada cerita. Orang itu mau ganti lutut. Satu ganti lutut itu 150 juta. Kalau ketemu saya, Pak Agus, aku mau ganti lutut karena sakit nyeri dan Bu, buatannya Tuhan itu selalu lebih baik. Mindsetnya ibu dirubah bahwa ibu nggak ada apa-apa, ibu sehat, ibu hindari, ibu jengkel dengan orang dan lain sebagainya. Tadi yang merusak HPA akses itu mengeluarkan hormon kortisol yang membuat tulang itu tidak karu-karuan semuanya. Buat yang positif saja. Pandanglah kejadian dari sisi positifnya. Gitu Pak Agus. Coba gerakkan kakinya ibu. Akhirnya tidak jadi operasi. Malah dia naik ke Bromo sampai tingkat ke atas. The power of mindset. Makan juga gitu. Kalau pikiran kita positif, makan sate, nggak usah takut. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Kalau sate ini dimakan tidak jadi kolesterol. Justru dapat tenaga, energi untuk kita bisa beribadah dan berkarya. Itu the power of mindset. Yang kedua adalah attitude tadi. Akhlak, budi pekerti itu membuat kita sukses. Ya. Yang terakhir adalah skill. Skill tadi harus kita tingkatkan terus ya sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Tapi ada tadi sosial itu tadi. Sedekah ini solusi untuk kehidupan kita. Sedekah. Karena orang yang bersedekah kata Rasulullah itu pasti bertambah dan bertambah. Ya, tadi yang saya katakan yang bermasalah tadi pelit tadi, hitung-hitungan sama Allah dan Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Ya, nikmat tadi yang luar biasa. Jadi sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Sedekah tidak selalu dengan duit, mengaku pegawai yang masih outsourcing, belum jadi pegawai tetap, masih gajinya tidak banyak. Tapi kamu senyum, berkata yang baik, menolong orang,
menolong temannya, itu sedekah yang luar sedekah. biasa. Ya tadi di pertanyaannya itu kan bagaimana sosial. Kemudian bagaimana menyeimbangkan fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual. Saya orang yang bisa menikmati hidup ya. Jadi saya itu enggak hitung-hitungan. Jadi kata Beverly Kabakel, make your dream come true, itu kalau itu bagus, lakukan. Clear goal, action. Jadi kalau badan saya nggak enak, aku kayaknya kecapean, saya olahraga. Kalau saya ini kenapa kok susah ya? Berarti hubunganku dengan Tuhan ini nggak bagus. Sholatku saya perbaiki. Kalau perlu sholat malam dan lain sebagainya. Ya, psikologisku bagaimana? Aku nggak enak dengan seseorang. Kenapa? Oh mungkin sikapku nggak bagus, bicaraku tadi nggak enak. Saya perbaiki. Ya. Tapi saya karena berkutat dengan sosial, orang-orang yang sudah dengan problem yang banyak. Makanya mindset saya bukan apa enaknya, apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan. Makanya pas setiap pasien yang datang, Ibu jangan repot, biar saya yang repot. Karena saya sudah diberi kesehatan. Saya kasih duit juga, ya. Jadi dokter umumnya dapat duit. Kalau saya pasien tak sangoni, gregeten ya. Tapi Tuhan Maha Kaya ya. Ya, more you give, more you get. Kemudian kultural, saya tidak membeda-bedakan teman, semua saya rangkul. Saya ada komunitas lansia, anak muda, semua ya kayak rangkul. Spiritual, saya selalu bersyukur. Kuncinya di situ. Jadi saya sempatkan sholat malam, saya tempatkan untuk membaca ayat-ayat Tuhan dan lain sebagainya. Itu tiga pilar itu saya jaga kepada Allah. Kalau bisa saya dicintai, Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Makanya tidak ada yang tidak enak sama orang lain. Kedua, sesama ini kita harus saling membantu. Ketiganya helpful, itu tadi. Jadi 5 tadi bagaimana untuk menjaganya, butuh effort, butuh buku pemikiran dan lain sebagainya. Jadi saya juga orang manusia biasa, saya ngelencer, ya makan, ya kalau ada pecel enak ya saya langsung deprok makan ya. Tadi yang kata-kata. Jadi tidak usah pilih-pilih lah saya gitu. Berarti ini dokter, ada beberapa memiliki mindset yang kalau seimbang itu berarti harus 2 sama dengan 2. Nah kalau saya tangkap dari apa yang dokter sharing tadi, tidak selalu seperti itu sebenarnya. Begitu. Bagaimana bisa memiliki mindset tersebut ya dokter? Jadi yang sering membuat saya sehat, enak itu saya enggak gengsi sama nyonya saya. Maafkan jeng mas yang salah, sama anak saya, maafkan bapak yang salah. Ya makin tua makin banyak dosa. Itu saya merasa lebih enak, ya menolong orang, itu lebih seger saya. Setelah saya cek, saya di general check up semuanya, di echo dan lain sebagainya, alhamdulillah saya baik semuanya. Padahal saya makannya los loh ya. Saya kan aliran yang makan bebas ya. Makan sembarang, enggak usah takut durian, enggak takut sate. Saya makan kemarin malah kepala kambing ya, sate dan lain sebagainya. Alhamdulillah enggak apa. Makan yang bahaya itu hanya satu. Enggak pernah nelaktir konconi itu bahaya. Jadi makan sendirian ya. Makanya banyak orang bapak-bapak kena diabetes itu biasanya istrinya terlalu banyak ngatur. Ya, jadi enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Oh, tambah lemes, tambah diketak mati. Silakan makan, asal jangan berlebihan. Ya, karena yang kuncinya satu, pikiran dan kelelahan tadi. Itu yang membuat stres oksidatif yang luar biasa. Ya, gitu. Itu saya kira. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, teman-teman, silahkan. Dari PST, Bapak Denis, bagaimana membangun budaya agar tetap positif dan membangun mental health di lingkungan kerja, serta adaptif dalam menghadapi transformasi yang terus dilakukan perusahaan secara dinamis? Ya. Positif mindset. Ya, positif mindset. Saya ini sekarang menjadi tanggung jawab Ketua Paliatif seluruh Indonesia. Jadi yang saya hadapi itu guru-guru besar, profesor, ya, ada yang fasilitator, ada yang macam-macam. Tapi saya belajar semuanya. Kita harus tahu mapping ya. Oh ini karakternya. Makanya di SDM itu kan ada kelas lansia, ya itu di atas 60 tahun. Kemudian kolonial. Kalau di kesehatan itu kan 70 tahun guru besar masih boleh ya. Jadi masih itu lansia. Itu biasanya cirinya sering lupa, ya tidak masalah. Kemudian sensi agak tersinggungan, ya. Kemudian
kolonial. Kolonial ini ya 50 tahun ke atas itu biasanya sudah zona nyaman. Jadi jejak berubah itu rada sulit ya. Kemudian kelas milenial itu yang di bawahnya itu yang milenial. Kalau milenial itu biasanya pikirannya proyek, kayak duit, nanti kalau enggak ada SPJ, enggak ada duit, itu angel gitu. Itu harus dikatakan. Kalau Gen Z itu sekarang itu memang aktif, semangat, tapi kadang-kadang egois ya. Kemudian enggak bisa tumak ninah, enggak bisa diem di kantor itu enggak bisa. Jadi dia harus mobile. Nah itu harus punya ciri-ciri seperti itu. Dan saya belajar menyelami untuk yang positif-positif saya kumpulkan, yang negatif kita atasi bersama-sama. Tapi apakah Pak Agus stres juga mengelola, bukan hanya dalam timnya itu, mengelola pasiennya juga stres. Memang stres saya ya, tapi saya berusaha tadi self healing ya, saya goes, saya olahraga, tapi yang paling membantu mengelola stres saya adalah menolong orang. Sedekah itu luar biasa. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada penyakit apapun, ya. Dan dengan sedekah pasti bertambah. Itu tadi. Itu yang membuat sementara saya masih bertahan dengan seperti itu. Jadi saya bersyukur, saya terus beramal soleh, ya, berbuat kebaikan, berusaha, dan saya tetap menolong orang. Itu yang membuat keseimbangan tadi tetap jalan dengan baik, dan hubungan saya dengan, misalkan ada orang yang resek ya, orang yang semua enggak cocok dengan dia, saya tetap bisa menerima karena saya pandang dia dari sisi positifnya. Pasti dia ada positifnya ya. Negatifnya saya singkirkan, positifnya. Ternyata kadang-kadang orang tertentu yang resek itu dia punya kelebihan yang luar biasa. Kalau itu kita tinggalkan sayang. Jadi tetap kita dekati dengan hati ke hati. Alhamdulillah ternyata dia justru membantu kita, meringankan kita. Jadi tinggal approach-nya aja, komunikasinya. Makanya sikap dan komunikasi itu harus terjaga dengan baik sekali. Berarti mengambil hal yang positifnya dulu lebih banyak ya, dokter. The power of mind. The power of mind, mindsetnya dulu. Pertanyaan keempat sudah siap, silakan dari teman-teman bisa ditampilkan. Dari Heri Suyanto. Menjalani transformasi organisasi mau nggak mau harus dihadapi. Ingat juga pesan orang tua, nrimo ing pandum, menerima apa yang telah diberikan. Lebih ke rasa syukur mungkin ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menerimanya, menerapkan pesan orang tua juga agar dapat menjalani 3S, semangat, sabar, syukur. Mohon arahan dokter agar mental kita lebih baik lagi. Terima kasih. Silahkan dokter. Jadi rezeki kita tidak akan jauh dari apa yang kita lakukan ya. Itu yang penting semangat, fight. Gak ada orang sukses enak-enakan itu tidak ada. Kalau orang sukses enak-enak ada dua, warisan sama nyolong, ngentit, korupsi. Itu hanya itu dok. Ya. Tapi kalau kita berjuang, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction, itu pasti hasilnya bagus. Makanya saya selalu fight terus. Masalah yang kecil saya fight. Luar biasa ya, itu kuncinya di situ karena ndak akan pergi dari itu ya Mbak ya. Di dalam tubuh kita itu ada sel, kalau kita makan haknya orang itu selnya bentrok, di dalam itu bentrok. Hati nurani kita dengan hak yang kita makan bukan haknya kita, itu di dalam bentrok sehingga konflik di dalam. Stres, nggak bisa tidur, ya kadang-kadang aku ini sehat, nggak apa-apa, tapi kok nggak bisa tidur, jantungku kok berdebar, dan lain sebagainya. Itu ternyata selnya bentrok, katutan haknya orang lain. Sel dorman, itu orang yang kena penyakit, kanker, tapi dia cepat introspeksi diri. Terima kasih ya Allah, engkau jewer aku, engkau mengingatkan aku, tapi berilah kesempatan saya untuk berobat. Tapi dia menjalani perobatan dengan nerimo tadi. Ya, itu kan lebih banyak dari dirinya. Enggak ngeyel, enggak menyalahkan orang sih yang terima. Tapi dia baik terus. Nah, Tuhan tadi melihat. Nah, itu membaik. Namanya sehingga kalau penyakitnya dia kena kanker, dia dorman, tidur. Karena semua ini baik semua. Imunnya kuat semuanya. Namanya dorman. Makanya hati-hati dengan orang yang kena sakit kanker, dinyatakan sembuh. Itu bukan sembuh. Selnya tidur. Kalau kamu kecapean, kamu stresmu tambah tinggi, dia bangkit lagi. Kemudian yang penting sel bahagia. Sel bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Bantu.
Terus ada sel mengkeret. Karena sel mengkeret itu cemet, namanya degeneratif. Jadi sel itu ada bulat, ada terus mengecil, degeneratif ya, kemudian cemet. Nah ini, itu biasanya sirosis. Makanya orang yang mikirnya berat ya, target tidak terpenuhi, terus dia sampai merenung sendiri, itu energinya habis. Itu biasanya bisa kena sirosis ya, sel mengkeret. Nah, justru sel yang namanya sel bergairah itu dia seneng, happy dan lain sebagainya ya, menjalankan dengan seneng, ikhlas ya dan lain sebagainya. Tapi kalau bergairahnya itu dengan medsos, maka itu mendegradasi kebahagiaan. Jadi kebahagiaannya sudah berkurang. Kenapa itu dokter? Ya dia stres sendiri, iya. Dia fokus. Tapi kalau dia bergairahnya dengan menjalankan tugasnya, ya dia bekerja komunikasi dengan orang lain, itu justru yang well-being yang sesungguhnya. Itu endorfin yang keluarnya. Tapi kalau dengan medsos gini dia katanya bahagia, mati sendiri. Jadi lebih banyak melakukan hal-hal positif gitu ya dokter ya. Baik. Hati-hati dengan medsos itu. Saya kan nggak begitu. Ya membantu lah, ini eranya digital. Tapi kebahagiaan yang dengan komunikasi, dengan diskusi, selalu membuat networking, lah itu bahagia yang sesungguhnya. Nah, itu. Betul. Nah kemudian tadi bagaimana sabar, ya memang kita sabar. Makanya sabar kan di sini. Tadi judulnya memantapkan hati kan di sini. Iya. Kata Rasulullah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau daging itu bagus maka orang itu bagus. Ya. Makanya hatinya ini harus menata hati itu penting. Ya. Jadi harus kita menghilangkan dari penyakit hati dulu, emotional detox. Ya. Jadi detox itu mengeluarkan penyakit hati, aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Makanya yang bagus adalah selalu introspeksi diri. Kalau dalam Islam ya banyak istighfar ya, itu akan mendetoks dari penyakit hati. Yang kedua, syukur jelas tadi sudah well-being itu ya. Nomor satu adalah bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dusta? Sehat triliunan, bekerja, punya teman, punya networking, punya ini, punya anak-anak sehat. Itu sudah tidak bisa. Makanya kita tapi diingatkan bahwa yang bersyukur itu sedikit. Qalilan ma tashkurun. Amat sedikit yang banyak mengeluh. Wah, aduh, tambah berat ya. Ya, itu. Jadi 3 itu penting sekali, semangat ayo kita fight, kemudian sabar karena ini proses yang luar biasa ya, transformasi ini luar biasa. Tapi insya Allah tadi kuncinya kalau kita sabar kita bisa melalui ya, sambil mengupdate dan mengupgrade diri. Yang terakhir adalah tetap syukur saja, nanti ditambah. Siap. Ya. Oke, ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir dari partisipan, bisa ditayangkan. Dari teman-teman Telkom Medika, Kartika Yufi. Kartika Yufi. Namanya oh, dokter. Namanya. Menurut pengalaman dokter Agus, bagaimana cara terbaik dalam berkomunikasi dengan tim dalam kurung Gen Z mengenai perubahan atau transformasi yang sedang berlangsung di perusahaan? Silahkan dokter. Jadi memang banyak masalah itu terjadi dari 3K ya, komunikasi, koordinasi, kerjasama. Itu bisa diatasi dengan komitmen, konsisten, konsekuen, continue, dan kita harus kompak, solid, ya itu kuncinya. Untuk Gen Z, itu pengalaman saya, ya kita ajak komunikasi yang baik, mendengarkan mimpi-mimpinya, cita-citanya. Kita yang berat itu kan seperti saya, sebentar lagi pensiun, maka saya harus meneruskan ilmu saya kepada adik-adik kelas ini. Jadi apa mimpimu, apa keinginanmu, kita bersama-sama membangun. Jadi transformasi pelan-pelan. Transfer of knowledge ini harus diberikan terus-menerus. Ya, dengan sabar, dengan telaten. Kadang-kadang ya kita ada jengkel, ada gini, tapi ya saya kalau ada jengkel mangkel dengan orang, tidak selalu saya front. Saya lewatkan dengan yang punya hati. Kalau di front gini, seringkali tambah hasilnya nggak bagus. Jadi jangan
coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Ya. Saya selalu lewat Allah sudah ada obatnya ya. Kalau saya itu mesti doanya Nabi Sulaiman itu saya beri innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslim. Semua orang akan nurut, akan baik, ndak memberi sesuatu yang ndak baik dengan kita itu. Karena Allah yang membolak-balik hati kita. Ya. Tapi kalau saya harus gini teorinya gini kadang-kadang belum tentu bisa diterima. Ya itu kita jelaskan pelan-pelan cara baik, tapi tetap malamnya saya berdoa untuk supaya bisa diterima dengan baik. Justru kunci utamanya adalah doa ya dokter iya, ya. Doa. Orang tidak mau berdoa berarti orang itu sombong. Nah, saya paling senang dengan berdoa ya. Ikhtiar maksimal, doa sungguh-sungguh baru kita tawakal. Jadi tidak ada putus asa untuk saya. Iya, menarik tadi dokter bilang doa. Jadi fight terus. Saya pernah mendengar kalau minta doa itu harus sedetail mungkin. Iya. Itu berarti kita banyak. tahu apa yang kita Iya. mau sebenarnya. Doa ya. saya itu selain dari ibu saya, eyang saya, juga saya waktu di Mekah Medina itu saya menulis doa. Jadi panjang. Tapi tidak semua, setiap orang saya mimpin itu tak doakan keluar, enggak. Saya mesti tahu tempatnya mana yang betul. Ya, jadi doa itu karena gini, orang yang baik, orang yang beriman dan bertakwa, atau walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Orang yang baik ya yakin kepada Tuhannya dan dia beribadah yang baik. Itu kalau berdoa Tuhan itu Allah itu sungkan enggak nuruti. Sungkan enggak nuruti. Jadi makanya ojo meninggalkan doa sesulit apapun kalau kita tiga Mbak Rena ya. Backingnya harus Tuhan, bisnislah dengan Tuhan. Bisnis dengan Tuhan menolong sesama. Mana yang membutuhkan siapapun ya. Terakhir adalah berikhtiar bersama-sama. Bersama keluarga, bersama teman-teman sekerja, bersama masyarakat lingkungan. Pokoknya kita bersama-sama. Sehingga kita insya Allah tetap sehat, tetap bahagia dan tetap bisa meraih cita-citanya. Amin. Amin. Ini tadi pertanyaan sudah terakhir dokter karena mungkin waktunya juga sudah dipadatkan oleh teman-teman. Kalau saya mau merangkum nih saya kebingungan sendiri nih dokter Agus. Karena begitu banyak kosakata yang terus menjadi reminder begitu ya. Dalam sesi memantapkan hati untuk menghadapi transformasi dalam konteks perusahaan, tapi pasti juga dalam konteks individu. Mungkin sebagai closing statement dari dokter, silahkan dok. Ada kata-kata yang baik. Dengan iman hidup jadi terarah. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhannya maka hidup kita akan terarah. Dengan iman hidup jadi terarah. Dengan teknologi yang seperti ini hidup makin mudah, ya dengan digital dan lain. Tapi jangan lupa dengan seni hidup jadi indah. Makanya kita harus berseni ya apapun yang menyanyi atau apa ya. Dengan sedekah tadi hidup menjadi lebih berkah. Robi anzini munjala mubaraka wa anta selalu bertambah kebaikannya. Kalau kita sedekah, kesehatannya bertambah, keluarganya bertambah, rezekinya bertambah, usahanya juga bertambah tambah baik ya karena intinya berkah itu. Jadi kalau baik belum tentu berkah, tapi kalau berkah pasti baik. Karena itu tadi Robi anzini munjala mubaraka wa anta selalu bertambah kebaikannya ya. Yang terakhir dengan takwa hidup jadi mulia. Kita harus selalu takut kepada Tuhannya, baik dengan sesama, dan kita ayo saling menolong sesama semuanya. Ya. Masya Allah, itu satu kalimat yang luar biasa, saya sampai sudah tidak bisa berkata-kata. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dr. Agus. Dan izin saya menutup, luar biasa sekali, banyak sekali pesan-pesan dan tips sebenarnya untuk kita bisa sama-sama mulai lakukan. Banyak sekali dan saya ambil kesimpulan itu sebenarnya hal-hal kecil ya dokter yang kita harus gali lagi dan kita mulai yuk kita lakukan itu untuk kita menjadi lebih baik sebagai individu. Care, Mbak Rena. Ya, Care. lebih care lagi terhadap diri sendiri dan terutama orang lain. Menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa
Dan tentunya itu menjadi kunci utama untuk tadi, bagaimana kita menghadapi dan menjalani transformasi. Saya Rena Winasis undur diri. Terima kasih banyak Dr. Agus, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Mudah-mudahan sesi webinar ini bermanfaat untuk Bapak Ibu Telkomers semua. Izin saya kembalikan ke Mas Haris. Silakan Mas Haris. Baik. Terima kasih Dr. Rena. Wow, sekali lagi kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah untuk narasumber dan moderator kita yang sangat luar biasa. Tadi sampai speechless ya, dan kami baca di komentar-komentar di YouTube pun banyak yang relate dengan kehidupannya sehari-hari ya, artinya benar-benar bersinggungan dan benar-benar bisa diimplementasikan ya insya Allah. Nah, semoga pemaparan dan diskusi yang sangat insightful tadi bisa memberi inspirasi dan pengetahuan yang bisa kita implementasikan dalam menghadapi lingkungan kerja yang sangat dinamis. Nah, ini bagian yang tidak kalah menarik. Sebagaimana janji kami di awal, akan ada saldo link aja senilai masing-masing Rp200.000 bagi 5 orang penanya yang beruntung. Siapakah kira-kira 5 orang penanya tersebut? Berikut adalah pemenangnya. Ya, selamat kami ucapkan kepada 5 orang penanya yang terpilih ya. Ada yang pertama dari Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Sony Aka. Kemudian dari DigiServe, Bapak Ramzi Ali. Dari Persada Sokatama, Bapak Denis. Kemudian ada Bapak Heri Suyanto. Dan terakhir ada dari Telkomedika, Ibu Kartika Yufi. Selamat sekali lagi, dan bagi para pemenang, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar untuk pengambilan hadiahnya. Selamat. Baik, dengan diumumkannya 5 penanya terpilih tadi, berakhir pula kebersamaan kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Telkomers yang telah berkenan meluangkan waktunya, serta kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Semoga kita selalu siap menghadapi segala perubahan yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Akhir kata, saya Haris, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi! Pagi.